Akuntabilitas merupakan salah satu nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil. Pengertian akuntabilitas sendiri sering dikaitkan dengan tanggung jawab atau responsibilitas, padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sehingga akuntabilitas bersifat lebih mengikat daripada responsibilitas. Dari pengertian ini, akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu untuk bertanggung jawab terhadap amanahnya, seperti pekerjaan, jabatan, tugas, dan lain sebagainya. Akuntabilitas menurut pendapat ahli erat kaitannya dengan lingkup pemerintahan. Menurut lembaga administrasi negara, akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjelaskan kepada orang yang memiliki hak atau wewenang untuk memberikan atau meminta informasi atau pertanggungjawaban dalam menanggapi pencapaian dan tindakan para pemimpin individu, badan hukum, atau kelompok organisasi. Seorang pegawai negeri sipil wajib mempunyai etika akuntabilitas karena akan dituntut pertanggungjawabannya terhadap rakyat Indonesia. Adapun amanah seorang pegawai negeri sipil adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. 5 aspek penting akuntabilitas adalah sebagai berikut. 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan masyarakat dan atau negara. Hubungan ini penuh tanggung jawab antara pemberi kewenangan dengan pelaku kewenangan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan adalah terpenuhinya seluruh tanggung jawab yang sudah diberikan. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja sendiri adalah perwujudan dari akuntabilitas, yaitu mampu memberikan bukti nyata dari proses dan hasil yang telah dicapai. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban, oleh karena itu akan menghasilkan sebuah konsekuensi. Jika dapat memenuhi tanggung jawabnya, maka akan menghasilkan konsekuensi yang baik seperti penghargaan, penilaian baik, dan lain-lain. Sedangkan jika tidak dapat memenuhi tanggung jawab, maka akan menghasilkan konsekuensi buruk seperti hukuman atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja karena akan membuat pegawai negeri sipil lebih mencapai tujuan. Nilai dasar akuntabilitas ada 10, yaitu kepemimpinan, transportasi, kepercayaan, keseimbangan, integritas, kejelasan, tanggung jawab, konsistensi, keadilan, dan profesional. Salah satu contoh bukti nyata atau sifat nyata dari pegawai negeri sipil yang memiliki akuntabilitas adalah bertindak sesuai aturan, kebijakan, dan kode etik, tidak mengganggu, menindas, atau melakukan diskriminatif terhadap rekan atau anggota masyarakat, bekerja secara profesional, menciptakan hubungan yang harmonis di lingkungan kerja yang nyaman dan produktif, serta memperlakukan stakeholder atau orang lain dengan hormat, sopan santun, adil, dan memperhatikan kepentingan mereka, hak kesamaan, serta kesejahteraan. Bahasan yang kedua mengenai nasionalisme. Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Karena itu, nasionalisme sering diarahkan dan sering tumpang tindih dengan paham chauvinisme. Padahal, nasionalisme sendiri adalah sifat cinta tanah air namun tetap menghargai bangsa lain. Nasionalisme di Indonesia adalah nasionalisme Pancasila, yaitu pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Wawasan kebangsaan ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang tadi terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan utuh. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa, sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalisnya.
Pegawai negeri sipil yang memiliki nasionalisme kuat akan memahami dan memiliki kesadaran untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang aparatur sipil negara. Mulai dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Karena ada 3 peran pokok aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik, aparatur sipil negara sebagai pelayan publik, dan aparatur sipil negara sebagai pemersatu dan perekat bangsa. Aparatur sipil negara yang mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalismenya dalam menjalankan profesi dan pekerjaannya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Dan bahasan terakhir yaitu mengenai etika publik. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Etika juga dipandang sebagai karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Etika sebenarnya dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu. Adapun kode etik adalah aturan-aturan mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik aparatur sipil negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang tujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Selanjutnya, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, lalu memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Selanjutnya yaitu tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Selanjutnya memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Demikian tugas mengenai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik dari saya Helmi Hilda Putri Fatimah, angkatan diklat CPNS 2021 golongan 3 angkatan 3.